Halo Ibu dan Bapak Guru Hebat. Perkenalkan saya Oka Milarika, CGP Angkatan 11 Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Dalam kesempatan ini akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 praktik segitiga restitusi. Untuk membentuk budaya dan disiplin positif, karakter mandiri, bertanggung jawab, dan menumbuhkan motivasi intrinsik, serta membiasakan karakter baik dari nilai-nilai universal, guru perlu memposisikan diri sebagai manajer. Salah satu cara untuk membentuk disiplin diri adalah dengan segitiga restitusi. Adapun strategi untuk melakukan segitiga restitusi meliputi yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Berikut adalah dua kasus yang menunjukkan praktik dari segitiga restitusi untuk membantu anak memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali pada kelompoknya. Misi Bu. Selamat siang Lido, silakan masuk. Silakan duduk ya. Bagaimana kabar kamu Lido? Sehat? Baik Bu, sehat. Cuman saya sedikit lemas dan kurang fit saja. Wah kenapa? Kamu sakit? Pantes. Di pembelajaran beberapa hari kemarin kamu terlihat mengantuk. Kemudian tadi kamu malah tidur di pelajaran biologi. Tidak Bu, saya tidak sakit. Saya cuma beberapa hari ini kemarin begadang. Maaf ya Bu. Wah kalau saya misalnya kemarin begadang, pagi harinya ya jelas tidak fit. Saya pasti merasa mengantuk, tidak sehat juga. Iya Bu, saya tidak bermaksud untuk begadang. Cuman saya ngantuk banget tadi Bu. Kenapa kamu begadang? Ada acara di rumah? Kemarin kan saya ada acara agama, terus saya jadi begadang. Cuman dapat kiriman chat dari teman diajak turnamen game. Jadi saya ikut begadang lagi untuk mengikuti turnamen tersebut Bu. Agar tim saya menang. Oke, saya bisa lihat itu. Kalau misalnya memang harus bermain game, ikut turnamen seperti itu, kenapa harus sampai tengah malam? Harusnya kan bisa dari sore ke malam jam 7 misalnya seperti itu. Ya Bu, kesepakatan teman-teman emang itu katanya biar nggak ada yang ganggu. Kalau saya tidak ikut turnamen tersebut kemarin malam, nanti saya bisa dikeluarkan dari tim Bu. Oke, saya bisa lihat ya Rido, kamu memang anak yang sejakawan. Itu sikap yang bagus. Tetapi bukan berarti kamu bisa mengabaikan pembelajaran dan kesehatan kamu. Apalagi tim kamu itu semua kan anak-anak SMA, anak-anak kelas 11 kan. Nah kalau anak-anak SMA begadang seperti itu, besok paginya ya pasti mengantuk, pasti capek seperti kamu tadi. Iya Bu, saya tahu. Lalu kalau sudah kamu mengantuk dan tidur di kelas seperti tadi, apa benar tindakan kamu itu? Tidak Bu, saya tahu saya salah. Ya kalau sudah tahu salah, apa itu mencerminkan diri kamu dan sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak Bu, saya hanya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab dan bisa menghargai orang lain. Tapi saya juga orang yang setia kawan Bu. Tentu saja ya, ketiga nilai itu penting. Tapi jangan sampai hanya karena kamu setia kawan, kamu mengorbankan pembelajaran kamu. Kalau sudah kamu mengantuk dan tertidur seperti tadi, kamu kan tidak bisa ikut berdiskusi bersama kelompok. Teman kelompok kamu juga harus bekerja dan mengerjakan tugas-tugasnya tanpa bantuan kamu. Iya Bu, saya tahu itu. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Baik, lalu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan bicara kepada tim saya untuk latihan dan bermain game pada sore hari saja, misalnya kayak jam 6 sampai jam 7. Lalu setelah itu, saya akan mengerjakan tugas yang saya belum kerjakan. Nah, itu solusi yang bagus. Jadi, kamu bisa tetap bermain game bersama teman untuk bersenang-senang, tapi kamu juga tidak akan mengantuk di kelas dan tertinggal pembelajaran. Terima kasih Bu, saya berjanji tidak akan tidur di pelajaran biologi lagi. Bukan hanya di pembelajaran saya loh ya, di semua mata pelajaran harus seperti itu. Iya Bu, maksud saya begitu. Jadi, kalau memang sudah paham, berarti masalah kita sudah clear ya. Kamu harus kembali ke kelas, kemudian jangan mengantuk lagi, ikuti pembelajaran dengan baik. Ya Bu, terima kasih. Saya akan kembali ke kelas. Terima kasih Arido, jaga kesehatan, tetap semangat. Makasih Bu ya. Saya merasa dihargai dengan diajak berdiskusi, bukan dibuat malu karena tidur di kelas. Dan kedepannya saya akan lebih baik dan menjadi lebih bertanggung jawab. Terima kasih.
yang pertama, kemarin kan kita punya tugas infografis itu untuk materi sistem gerak, kamu belum mengumpulkan. Kemudian kemarin saat tugas kelompok dikumpulkan untuk uji praktikum golongan darah, itu kelompok kamu mengatakan kepada saya bahwa Amel katanya tidak ikut mengerjakan laporannya. Apa itu benar? Saya ingin dengar dari cerita kamu dulu. Sebelumnya itu benar Bu keduanya. Jadi pas tugas infografis itu saya ada lomba. Nah lomba tari ini kayak setiap hari itu latihannya, jadi agak susah buat ngatur waktu. Jadi saya lupa buat tugasnya. Terus yang kedua, memang benar kalau saya itu lupa juga tentang tugas sama kelompok saya. Karena pada hari Sabtu kemarin saya itu lagi pulang kampung, sehingga saya itu telat untuk ngabarin teman-teman saya. Waktu saya ngasih teman saya, malah mereka udah selesai. Jadi saya agak lupa kalau ngabarin lebih cepat. Baik, kalau memang seperti itu kasusnya, semua orang pasti pernah lupa Amel ya. Saya juga pernah beberapa kali lupa, tapi saya yakin dari keaktifan kamu di kelas, kemudian karakter kamu bukan anak yang lalai, apalagi anak yang malas. Tapi saya merasa tidak enak dengan ibu dan teman-teman saya. Tapi saya memang benar tidak sengaja buat nggak ngerjain tugasnya itu. Saya yakin kamu punya alasan yang jelas kenapa kamu belum mengumpulkan tugas dan juga kenapa kamu tidak ikut mengerjakan tugas laporan bersama kelompok kamu. Yang terpenting adalah kamu sudah tahu kesalahan kamu apa, Amel. Ya Bu, jika tidak karena lomba, karena memang saya ingin sekali. Saya yakin saya tidak akan lupa. Tapi saya merasa tidak enak kepada ibu dan juga saya akan meminta maaf kepada ibu dan juga teman kelompok saya karena tidak mengerjakan tugas. Baik Amel, jadi gini, saya tahu dan saya bisa melihat kamu memiliki potensi yang besar sekali di bidang tari. Saya juga tahu kamu sangat ingin membanggakan orang tua kamu lewat meraih prestasi di bidang seni. Tapi bukan berarti karena keinginan kamu itu, kamu bisa melalaikan tugas kamu yang lain. Apa kamu masih ingat Amel, kita di awal semester kita sempat membuat keyakinan kelas? Masih ingat? Masih Bu, masih. Dan berapa? Ada 6 keyakinan kelas. 6 keyakinan kelas. Baik, dari keenam itu yang mana yang tidak sesuai dengan kondisi kamu sekarang? Saya kira bertanggung jawab Bu, karena tugas saya sebagai seorang siswa itu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Baik, benar sekali. Ini di poin tanggung jawab. Nah, kalau kamu sudah tahu kesalahan kamu di mana, kemudian kamu sudah tahu keyakinan kelas mana yang tidak sesuai dengan hal yang kamu lakukan ini, apa saja yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Jadi mulai hari ini saya akan mengerjakan tugas yang akan ibu berikan dan saya juga akan mengumpulkannya kepada ibu. Saya juga akan mengatur waktu dalam kegiatan sehingga kedepannya saya tidak akan lupa dengan tugas yang diberikan. Baik, itu kan untuk infografisnya ya. Lalu untuk kelompok kamu bagaimana? Kelompok kamu kemarin sudah sempat mengerjakan tugas, tapi kamu tidak ikut membantu. Untuk tugas kelompok, saya akan minta maaf kepada teman saya terlebih dahulu dan saya juga akan mulai mengerjakan tugas kelompok yang sudah diberikan oleh ibu. Namun saya akan berbicara kepada mereka terlebih dahulu dan kedepannya saya akan bertanggung jawab untuk kerja kelompok. Baik, kalau memang itu solusi dari kamu, saya mengapresiasi sekali. Jadi saya tunggu ya dalam minggu ini tugas infografisnya. Kemudian semoga hubungan kamu dengan kelompok kamu tidak menjadi renggang. Terima kasih Bu ya. Jadi Amel, kalau memang sudah seperti itu berarti clear ya masalah kita. Kamu sudah bisa kembali ke kelas, kemudian bisa melanjutkan pembelajaran. Baik, makasih Bu ya, saya permisi ya. Tetap semangat ya Amel. Ya, makasih Bu. Selamat pagi. Jadi hari ini saya merasa sangat senang karena masalah yang saya hadapi bisa saya diskusikan dengan Bu Oka. Bu Oka juga memberikan nasihat yang baik dan dapat dimengerti sehingga saya tidak merasa tertekan dan juga takut oleh masalah yang saya hadapi. Untuk kedepannya, saya akan berusaha untuk lebih bertanggung jawab dan juga lebih tepat waktu dalam mengumpulkan tugas.